bukti nyata bahwa ini memang juara satu. Sedih sekali di pertandingan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengawi Show. So lama ini torang teba podcast. Jadi malam ini torang so mulai lagi ya. So sekitar so lama memang, nanti ini ada waktu. Jadi hari ini malam ini torang kedatangan sampai saudara satu ini. Jadi dia ini memang salah satu multi talent juga yang dipunyai oleh Bangga Laut, salah satu putra daerah juga ini. Jadi dia ini kita panggil saja Coach Isal. Selamat malam bro. Aman? Sehat-sehat ya? Siap. Jadi memang Coach Isal ini baru-baru ini di event baru-baru Di Lomba Salangka. itu yang di Kabupaten Banggai Kepulauan ya. Itu berhasil keluar sebagai juara satu Juara, alhamdulillah juara satu. Juara satu. Itu DP trofi di belakangnya. Iya, bisa dilihat trofi besar sekali itu, trofi kayak trofi UCL. Jadi orang so kasih datang DP trofi. Jadi memang bukti nyata bahwa ini memang juara satu. Jadi Isal aman ya? Insya Allah aman. Oke. Jadi keseharian bagaimana? Untuk keseharian Masih tetap, di keseharian kalau keseharian masih tetap seperti biasa. bertugas di salah satu instansi ya? Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Iya, saya punya bukti Bapak di Dinas Perhubungan. Ada juga. Ada. Jadi jelas ya. Ini Dinas Perhubungan ya. Cuma agak boleh-boleh sedikit itu. Oh, ini loh teman ya. Ini kayak, Dari mana itu? Ini dari Prancis. Oh, Prancis. Bapak sempat kenalan juga ya? Pakai bahasa apa waktu itu? Waktu itu sempat kenalan, cuma memang dia berbahasa Sulancer, bahasa Indonesia. Oh, sabar berapa? Agak lupa. Dunun. Saya kira Dunun. Agak lupa. Oke, aman kalau begitu. Jadi keseharian di Dinas Perhubungan ya? Biasa Bapak ini saya lihat nongkrong di sana ya. Di mana? Pelabuhan ya? Pelabuhan. Aktivitas Siapa sehari-hari. semua lancar ya? Alhamdulillah. Oke, sip. Jadi orang bahas ini Tanjung Raya. Jadi Tanjung Raya ini memang salah satu klub sepak bola legend juga ya di Bangga Laut sini ya. Kalau untuk Tanjung Raya itu kan sudah beberapa generasi. Iya. Jadi kan dia itu berdiri pada tahun 1992. Udah lama juga ya. 1992. So lahir orang ya? Sudah ya? Alhamdulillah sudah lahir. Cuma si kecil ya? Masih kecil. Tidak. Jadi itu letting-lettingnya NTPKK ya? Iya, itu kan waktu itu 92 itu waktu itu kan dari generasi papa sebagai manajer. Memang CB Iya. sudah manajer ya? Iya. Oh. Bapak manajer, terus pada saat bapak itu belum waktunya turun kakak saya. Oh, maksudnya terus lanjut lagi ke kakak laki-laki siapa? Kakak dah ini? Kakak Is. Iya, cocok. Setelah itu habis kakak Is turun ke saya. Tapi dalam proses itu beberapa kali pertandingan memang baru hari ini Tanjung Raya itu Trofi. Ya, trofi. Nanti di tangan Bapak ya? Alhamdulillah. Ya, kan gampang juga itu, memang Bapak ini memang sudah ditakdir. Jadi memang Tanjung Raya klub asal kompleks Tanjung ya? Tanjung, memang itu pemain-pemainnya dari Tanjung semua. Tidak, waktu event baru-baru tidak ada pemain cabutan. Kalau event-event kemarin ada beberapa sih pemain dari yang dari luar, macam Dorang Alan. Tapi dari Bangga Laut Dari juga Bangga kan? Laut sama Alan sana. Alan Rebas. Iya. Sama Opan Dewandara. Oh, Opan masuk dia. No? Opan ya.
Itu pemain-pemain yang memang bagus juga itu. Kualitas Kualitas, sangat kualitas itu. Opa teman sekolah ya? Sama sekolah tuh orang. Iya. Dulu saya pernah IPA 4. tandem dulu dengan dia. Oh, begitu. Cuma saya ditekel. Ada teman satu itu yang omo-omo. Dia backs. Bukan Omo penyanyi dia. Iya, sudah lanjut. Jadi kemarin juara ya? Alhamdulillah juara. Juara di bukan di kandang ya. Bapak bertandang ke sana. Jadi tiap minggu itu menyeberang ke Bangkep untuk main. Karena kan jadwal itu kan sudah ada jadwal. Jadi jadwal itu setiap klub itu masing-masing punya jadwal masing-masing bertanding. Jadi kita di Babasalan Cup yang kemarin di Banggai Kepulauan itu setiap pool itu kan pas kita dapat 5 tim. Jadi 4 kali bermain. Ya. Berarti 9 sampai final itu 9 kali. Alhamdulillah ada kadang-kadang setiap minggu, ada kadang-kadang 4 sampai 5 hari menyeberang. Itu siapa yang menyelenggarakan Babasalan Cup di Bangkep? Kalau Babasalan Cup itu Pemda sana atau bukan? kecamatan. Oh, Kecamatan yang adakan. Cuma pertandingannya open turnamen, semi open turnamen. semi open turnamen ya. Dan tepatnya Di Desa Tinangku. Tinangkum. Iya. Champion ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah champion. Boleh orang lihat gambar-gambar ya? Boleh. Ini dia squad ya. Squad ini. Ini squad seluruh squad ya. Iya, seluruh Lengkap. squad ini, lengkap ini. Ini Opan ada ya. Opan ada. Teman-teman siapa? Roland. 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 Tanjung Raya ini ya. Iya, Tanjung Raya. Ini jersey satu ya. Jersey ada pakai dua. berapa? Ada dua. Ada dua. Ada dua. Oke. Ini boleh ceritakan sedikit ini? Ini ada pas apa nih? Ini waktu lawan Sampaka. Ini dalam apa? 16 besar semifinal Masuk 16 besar. Ini lawan Sampaka. penyisihan. Iya. Ya? Ini Ada cerita menarik di sini. kayaknya bukan cerita menarik. Memang bukan, saya sangat sedih. Maksudnya bukan sangat sedih sekali di pertandingan ini. Karena waktu itu kan gelombang, ombak kencang ini. Waktu mau pergi ke sana. Sampai mau berangkat, bodi yang ternaik Nah, Tanyu mati mesin di tengah jalan. Belum sampai. Sampai kan saya telepon ke pihak panitia bahwa saya bilang kalau boleh ditunda ini pertandingan ini. Karena saya bilang orang menyeberang ke sana dalam situasi tidak bisa. sementara Iya, memang ombaknya kacau betul. ternyata tetap Panitia waktu itu dia bilang kita serahkan ke tim lawan. Cuma tim lawan bilang kalau boleh ditunggu. Bukan, maksudnya saya bilang kalau boleh ditunda besok hari atau tunggu cuaca reda. Tapi tim lawan bilang tidak, harus dipaksakan datang karena memang ini bodi terdampar sampai hampir tanggal 6 waktu itu lawan Sampaka ini. Tapi Alhamdulillah selamat dan terus menang waktu itu 1-0. Jadi dorong kalau tidak datang WO ya. Terus waktu itu kalau tidak datang WO. Apa Bapak bertanggapan terkait situasi itu dengan panitia pada saat itu? Mungkin Bapak kecewa atau bagaimana? Kalau kecewa tidak, itu kan resiko. Memang sudah diatur dalam regulasi turnamen ya? Resiko. Cuma itu maksudnya saya pikir itu mungkin pada saat itu salah satu DP nama orang bilang bunga-bunga dalam pertandingan, memang ada lika-liku ya? Dan mungkin Bapak juga keluar karoma. Alhamdulillah aman ya? Aman. Tapi waktu pulang tidak. Kalau pulang aman ya, karena pulang malam. Tapi
alhamdulillah so menang juga ya, jadi bisa terobati. ya. Kalau habis bawa mau kontra urusan Bukan juga. urusan lagi. Oke, ternyata banyak juga suka duka deh. Iya. Tapi memang begitu, memang untuk road to champion memang perlu rintangan dan hadangan, memang tidak gampang menjadi seorang champion. Oh, ini jersey yang kedua ya? Bukan, ini Ini jersey pada saat ini lawan final. Ini Tetaba. Oh, ini final. Iya final, pada saat final. Menang berapa di final? 5-3 Lawan Roket Mandiri Tetaba. klub asal Tataba Iya, ya. 5-3 ya? 5-3. Top skor dari Tanjung Raya? Top skor dari Kalubatan. Cuma dia finish keberapa dia? Kalubatan itu finish tidak dapat juara dia kan? Tidak. Karena juara 1 itu Tanjung Raya, juara 2 ini Roket Mandiri, juara 3 Bintang Peling, juara 4 itu Alakasi. Bintang Peling ya? Iya. Klub legend juga ya, Iya. di Klub Peling sana di Bangkep. Satu pool kita dan Bintang Peling itu. Waktu lawan Bintang Peling berapa skor? Waktu lawan Bintang Peling itu skor 3-1. Kalah Tanjung Raya di babak penyisihan. Boleh juga ya. Saya baru tahu ternyata Bapak bisa terjun di dunia coaching melatih ini, memang aduh. Sebenarnya ini melatih sepak bola ini bukan sebenarnya kan yang biasanya kan panggil coach itu harus punya lisensi. Ya, Coach. Tapi hari ini kan autodidak. Jadi pengalaman sebagai striker juga. Striker jalanan. Baru masukan dari senior. Iya. Siapa-siapa yang harus bisa kita masukkan, apa yang harus kita lakukan. Dari banyak dari senior, masukan senior. Sip. Ini waktu juara. Ini waktu juara. Bagaimana? Waktu ini kakak saya ini. Oh iya, Kak Isin ya? Iya. Karena dari dia baru keturun ke saya. Ini sana Pak RT. Itu salah satu orang tua. Ofisial Tanjung Raya. Iya. Bagaimana perasaan Bapak waktu itu ditiup peluit akhir dan Bapak berhasil yang tadinya dari generasi awal belum punya trofi, tiba-tiba hari ini Tanjung Raya bisa menang di tempatnya orang lagi, Pak. Bagaimana perasaan Bapak saat itu? Waktu selesai kick off, pertandingan selesai, saya hampir tidak percaya. Percaya mau ulang ya? Segera tidak percaya ulang. Kontol itu bisa menang. Karena di tim-tim yang ada di Banggai Kepulauan sama kan ada beberapa tim juga yang ikut. Memang maksudnya saya tidak yakin. Saya cuma waktu itu pas kita bertanding, saya cuma bilang mudah-mudahan ini kita sampai di semifinal. Target pada saat itu ya? Target cuma sampai semifinal. Untuk mau juara itu saya bilang sama teman-teman, saya bilang kalau memang juara itu berusaha. Ya, kalau mau juara itu adalah bonus. Tapi kalau mau pikir juara satu, maksudnya tetap kita optimis mau juara satu. Apa Bapak pertimbangan? Mungkin skuad Bapak rasa Iya. atau mungkin gara-gara jarak ini juga mempengaruhi kualitas stamina atau bagaimana? Tidak juga ya? Tidak. Kalau jarak itu sudah Memang resiko. target semifinal ya? Saya target semifinal. Tapi alhamdulillah bisa juara. Bisa juara. Sip, memang mantap. Ini selesai dari sana langsung ke pulang Banggai, langsung ke Rujab. Iya. Jadi memang Pak Bupati memang terlibat juga dalam sponsor klub. Alhamdulillah pada saat selesai kan sebelum kita berangkat itu awal itu kita melapor sama Pak Bupati bahwa Tanjung Raya itu ikut dalam turnamen yang diadakan di kabupaten lain. Dan alhamdulillah Pak Bupati berespon positif dan dia dukung penuh. Nah, ini selesai pertandingan pada saat final Pak Bupati langsung sampaikan bahwa tim Tanjung Raya datang di Rujab
maksudnya ketemu di Golden Jadi Deal. memang Pak Bupati undang ya. Pak Bupati undang. Setelah mendengar kemenangan di seberang, jadi langsung diundang ke Rujak. Dan waktu sebelum semifinal pun dia ada sempat sampaikan bahasa apa? Ucapan begitu. Ucapan Semangat, pendukung ya. memberi semangat untuk Tanjung Raya. Dan itu memang benar-benar membangun apa? Semangat. Semangat. Cocok memang. Jadi langsung dirujak ya. Langsung rujak. Persembahkan memang trofi ya. Alhamdulillah trofi. Ini setelahnya itu ada acara syukuran diadakan di Tanjung. Di Tanjung Kompleks. Pas kan ada Bapak Bupati sama beberapa OPD sama Ketua PSSI ya, Bapak Fairuz dan Pak Lurah. Ada Pak Lurah. Ada Pak Lurah ini ya, Pak Lurah Sibar. Ya. Pak Asisten juga. Iya, Pak Asisten. Ini CB. Iya. Alhamdulillah maksudnya mereka merespon Pak Bupati sempat hadir juga hadir dan memberikan bantuan waktu itu. Dengan acara syukuran ini ada sedikit finansial. Alhamdulillah. Ini jelaskan dulu ini foto. Maksudnya kenapa sampai dibawa ke sini? Memang apakah Bang Sultan juga terlibat dalam sponsor di Tanjung Raya atau bagaimana? Kalau Bang Sultan itu adalah sponsor utama dari Tanjung Raya. Karena dari awal sampai akhir itu Bang Sultan yang sponsor utama. Adapun pendukung-pendukung dari waktu sebagian masyarakat di Tanjung, tapi memang ini sponsor utama. Karena mulai dari baju sampai jersey memang jersey, ya. Jersey itu yang ini kan ada dua, putih sama Tosca. Kapan-kapan di sini boleh taruh FC Orange biar cuma sedikit ya. Jadi. Boleh. Insya Allah. Merokok dulu Pak, kopi dulu. Kopi. Agak tegang saya, agak tegang. Sudah. Jadi memang datang ya dipersembahkan juga sama Pak Direktur kan, Direktur Pak PPD. Agus. Jadi memang beliau juga tante bilang BLT sia-sia atau karena memang tahu itu kan Bang Sultan, tiada sponsor lain. Bang Sultan ini. Muji juga terlibat. Alhamdulillah Muji sama Aji. Iya. Itu Aji manajer ya? Muji official. Sama ada Dengsur juga. Dengsur itu Ajib Sel. Tapi yang ini juga pegawai ya. Oh ini saya kira official. Bukan. Baru dulu ya? Boleh. Kopi dulu. Jadi memang Bapak ternyata bisa memegang suatu klub itu bagaimana itu caranya? Maksudnya apakah memang tadi kan Bapak bilang otodidak? Memang adakah strategi memang yang Bapak terapkan dalam ketika membangun suatu tim atau memang bagaimana? Pertama, kalau untuk membangun suatu tim itu kan kalau khususnya di Tanjung itu kan memang anak-anak dari Tanjung itu tim memang sudah ada. Jadi saya tinggal melihat beberapa kelemahan yang ada dalam tim. Memang sudah ada mereka, jadi tinggal dipoles sedikit ya. Jadi ada beberapa lini yang kurang, maka itu saya ambil dari, bukan dari luar, tapi dari luar macam teman-teman yang di tim Rebas, tim Mutiara, sama kolaborasi ya. Jadi saya tempatkan di lini-lini itu yang kurang. Jadi memang ada dalam suatu permainan juga ada strategi khusus yang Bapak terapkan. Cuma mungkin di sini tidak bisa orang buka ya. Bapak jurus-jurus rahasia. Sebenarnya strategi sama saja. Karena formasi ini macam biasa kan oleh pelatih yang profesional pasang formasi itu sama 4-3-3, 3-5-2, 4-2-4. Itu sama, cuma pada saat ini bagaimana terus menempatkan pemain itu yang di posisinya sesuai, yang nyamannya dia. Karena kadang-kadang ada pemain yang memang dia tidak nyaman di posisi itu, akhirnya kurang maksimal. Jadi Bapak juga bisa lihat, oh dia ini sebenarnya posisinya ini harusnya. Karena dalam permainan sepak bola itu dia posisi backs atau wing kiri atau wing kanan, striker
Tapi pada saat terjadi dalam lapangan bisa terus rubah strategi karena melihat sisi lawan dan melihat kebutuhan tim. Boleh, Bapak bisa pegang Itu juga saya diajak. Bapak so boleh pegang ber cuma klub di Italia sama panggil. Ceritanya terbukti Pak di belakang sana. Bisa dilihat tuh di sana. Wah, besar sekali itu piala Pak. Jadi sekarang dipanggil lagi di Basoka, FC Basoka ya, sebagai pelatih. Sebagai pelatih, kepala pelatih di situ. Iya. Alhamdulillah ya. Semoga sukses juga di situ. Sementara proses. Besok itu di 8 besar. Iya, 8 besar. Kalau kita menang berarti masuk di semifinal. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Kita bahas sedikit tentang Bapak sebagai wasit. Saya sering lihat Bapak ini bisa juga jadi wasit ya. Jadi memang Bapak ini berkecimpung di dunia sepak bola ya. Wasit bisa, pelatih bisa, pemain bisa ya. Semua bisa Pak. Karena kenapa saya masuk ke pelatihan wasit? Karena saya olahraga ini saya suka, terutama sepak bola. Saya suka sepak bola. Hari ini saya punya kemampuan untuk bermain, sudah tidak bisa bermain. Dan yang hari umurnya, ini usia fisik. Saya kira masih muda. Kalau saya selama pakai sepatu. Jadi supaya saya tidak bisa meninggalkan sepak bola ini dengan umurnya saya sekarang masih mencintai bola, harus saya ikut wasit. Mungkin juga Bapak melihat kayaknya di Banggai Laut sini masih kurang terkait ini Kalau wasit-wasit di Banggai Laut ini banyak. Oh banyak? Banyak. Karena buktinya banyak wasit-wasit yang punya potensi juga bagus. Yang sekarang juga masih aktif. Cuma memang saya masih ingin dekat-dekat dengan sepak bola. Jadi kalau maksudnya untuk saya bisa dekat dengan bola itu ya harus ikut wasit. Karena kalau pemain sudah bisa. Ini supaya pemirsa juga bisa tahu bagaimana cara Bapak prosesnya sampai Bapak bisa menjadi wasit yang berlisensi. Lisensinya apa? C3. Iya. Yo, bagaimana itu prosesnya? Kalau itu proses itu kan perekrutan dari PSSI. Jadi PSSI itu membuka ruang. Siapa yang mau, siapa yang siap dan yang mampu, dorong buka ruang untuk bisa fasilitasi. Ya. Jadi waktu itu Bapak pertama kali sendiri? Tidak. Banyak orang juga? Iya, karena ada beberapa teman-teman juga yang sama-sama. Ini Rudy ya? Rudy. Jadi sama-sama punya lisensi? Iya, sama-sama. Karena untuk bisa untuk memimpin satu pertandingan harus punya lisensi, karena resiko kalau tidak punya lisensi. Jadi untuk sepak bola futsal sama? Beda. Oh beda lagi? Beda. Lisensinya beda? Lisensinya beda. Oh jadi Bapak punya dua-dua? Untuk sekarang kan kita C3. Ya. C3 itu ada di perwasitan untuk yang 8 besar. Di futsal juga beda. Oh begitu? Iya. Jadi ya saya juga baru tahu. Ini juga ya? Iya. Ini waktu event di mana? Ini waktu event di Muminit. Ini wasit senior. Ahmad Bakar ini. Dia punya lisensi. Ini C1 nasional. Nasional? Iya, C1 nasional. Di Banggai Laut? Di Bangkai Kepulauan. Cuma ini memang wasit bagus. Mudah-mudahan Bapak bisa menaikkan status Bapak mungkin ke level yang lebih. Itu juga salah satu tujuan. Ya, salah satu ya. Supaya maksudnya mendorong juga Bapak bidang olahraga di kabupaten ini toh punya juga wasit-wasit yang berkompeten di bidangnya kan. Ini futsal Pak ya? Ini futsal. Ini awal-awal saya baru mau ikut ini. Ini Iqbal. Ya, jadi, Iqbal ini saya tahu. Jadi ini waktu pertama awal saya masuk untuk mau ikut
perwasitan. Masih perdana ini. Perdana. Ini turnamen. Masih grogi kayaknya ya. Masih grogi ini. Lihat. Berapa kartu merah waktu itu? Pertandingan antar intern saja. Eksebisi. Bukan. Turnamen. Ini Liga Ramadan. Cuma bukan Liga Ramadan. Yuk diadakan pada bulan Ramadan. Malam hari. Bukan Liga Ramadan. Iya, betul. Atau main bola pagi-pagi. Tidak. Jadi ini dibikin pada saat bulan puasa. Iya, Liga Ramadan. Liga Ramadan. Iya, saya tahu. Nah, ini awal-awal. Saya belajar. Masih ini pertama. Masih pertama. Pertama saya muncul dari wasit untuk yang bagaimana sensasinya turnamen di bulan Ramadan? Tidak ada efeknya? Kalau pertama karena yang saya pimpin juga itu teman-teman dulu, maksudnya teman-teman sama-sama tim. Jadi pada saat pertandingan itu maksudnya pertama memang ada rasa gugup, rasa grogi, mengambil keputusan itu takut salah, takut keliru, tapi dibantu sama Iqbal Ramos ini, alhamdulillah bagus dengan anak ini. Jadi Bapak terbiasa ya. Tidak, waktu Liga Ramadan begini kan main bola habis sholat tarawih ya? Ya, habis sholat tarawih. Bapak habis sholat tarawih. Insyaallah. Kita lihat lagi. Kalau ini Bapak kelihatannya sudah. Iya. Ini turnamen kapan ini Pak? 2019. Futsal juga. Ini Cardinal Fish Cup. Oh ya, KBFC. Bapak turun sebagai wasit juga. Sebagai wasit, iya. Banyak eventnya. So banyak yang Bapak lalui ini event-event Bapak sebagai wasit. Jam terbang so banyak. Kalau jam terbang juga kalau mau bilang banyak, jelas junior masih kurang. Mungkin saya sebagai junior. Terbang dan apa Bapak ini? Kalau ini di mana nih? Gelora Tamola Sahu. Ini waktu di Maluku Utara kita memimpin pertandingan di sana. Maksudnya kenapa bisa sampai ke sana Bapak? Jadi waktu itu kan ada pertandingan TGM Cup yang dilaksanakan di Taliabo. Ada memang koneksi di sana atau bagaimana sampai bisa? Waktu itu dibutuhkan perangkat pertandingan. Jadi kami bertiga yang punya lisensi diutus dari PSSI Balut waktu itu untuk bisa memimpin di turnamen Maluku Utara, Kabupaten Sula. Iya, bukan Kabupaten Taliabo. Saya juga kurang tahu Pak. Belum pernah ke sana saya. Jadi Bapak sampai ke sana? Sampai di sana. Ini sama-sama Rudi dengan siapa? Ini kita bertiga, cuma waktu itu Iqbal kan dia lagi istirahat ini berarti. Dan Iqbal ini, Rudi, saya sama Iqbal. Iqbal ada cuma Iqbal. Tidak ada di foto ini ya. Iya. Bagaimana Bapak perasaan memimpin suatu pertandingan di mana bukan di lingkungan Bapak? Tidak ada yang Bapak kenal di sana atau banyak kenalan juga? Di Taliabo itu pertama datang memang suasananya bukan apa karena keras jadi Bapak euforianya baru apa Bapak mau pimpin kon tiba-tiba terjadi polemik, tiada kekhawatiran Bapak pada saat itu? Ada juga ya. Ini kan atau kekhawatiran terus sampai habis pertandingan. Ini kejadian jujur ini kita pernah dikejar di sana ini. Sempat dikejar. Sempat chaos juga ya. Ricu. Tapi alhamdulillah tidak sampai. Alhamdulillah maksudnya cuma kacau tapi tidak terjadi. Maksudnya tidak ada korban. Maksudnya kacau-kacau tarkam biasa lah ya. Tapi alhamdulillah tidak sampai. Itu gara-gara apa? Pemicunya persoalan keputusan wasit juga atau? Iya, keputusan wasit yang memang wasit melihat itu bola handsball. Tapi pemain tidak menerima karena mereka anggap itu bukan handsball. Tapi namanya wasit mengambil satu keputusan di mana-mana mutlak tidak bisa diganggu dirubah. Ini menarik ini Pak. Jadi bagaimana dengan kondisi ketika wasit memutuskan suatu keputusan, tapi pemainnya mungkin berbeda pendapat dengan regulasi yang ada. Biasanya kan begitu Pak ya?
Mungkin menurut orang tidak seperti itu, tapi ternyata wasit menyatakan itu lain, Pak. Sehingga terjadi polemik di lapangan, ya. Itu biasanya terjadi, ya. Namanya pemain itu pasti apabila wasit memberikan satu keputusan, kalau mereka dirugikan pasti protes. Intervensi, ya. Intervensi, maksudnya protes ini. Tapi hari yang ini kubu yang sebelah justru mendukung gitu. wasit. Karena saya juga pernah jadi pemain. Jadi hari ini Bapak juga sering begitu, ya. sering karena namanya pemain ingin mencari menang. Secara psiko seperti itu, Manusiawi. Ya. Cuma memang keputusan wasit itu kan setiap kejadian, makanya kita selalu maksudnya teman-teman selalu melakukan tindakan atau keputusan itu selalu dekat dengan bola. Jadi pada saat diambil keputusan bahwa memang benar-benar apa yang kita putuskan itu sesuai dengan apa yang terjadi. Cocok. Jadi memang mudah-mudahan ke depan tidak ada yang lancar-lancar saja, ya. Amin. Iya. Ini lagi, ya. Event di mana ini? Ini gua agak kuning baju, ya, kayak wasit-wasit nasional kan. Kalau ini Liga Persahabatan kali ini. Di mana? Pertandingan persahabatan ini di Mominit. Oh, di Mominit. Iya, pertandingan persahabatan ini. Isal, lebih enak mana? Jadi pelatih atau jadi pemain? Kalau saya sebenarnya mau bilang enak dan tidak enak. Kalau saya dulu waktu saya jadi pemain saya nikmati, jadi wasit saya nikmati juga. Maksudnya lebih enak mana? Menurut Bapak, sebenarnya paling enak itu main, tuh bisa cetak gol, tuh gaya-gaya apa? Selebrasi. Dimana mungkin ada di sudut sana ada yang Bapak lihat selebrasi di situ tuh. Gimana ya? Kalau mau lihat pemain dengan wasit hari ini, kalau dulu saya jadi pemain mungkin saya sebagai pemain, saya berarti sebagai pemain. Kalau sekarang saya sebagai wasit, jadi apapun yang Bapak lakukan, Bapak nikmati, ya? Iya, nikmati saya. Cocok memang. Nah, ini menarik lagi satu. Bapak juga kan berprofesi sebagai wasit saat ini. Yang saya ingin tanyakan, independen Anda, ketika umpamanya, Bapak pernah melawan klub A. Mungkin katakanlah klub kompleks Bapak di sana Tanjung Raya. Tiba-tiba mungkin Tanjung Raya kalah pada saat itu, katakanlah. Ketika Bapak jadi wasit di turnamen yang berbeda, Bapak ketemu dengan Bapak memimpin pertandingan klub yang mengalahkan Tanjung Raya. Itu sebenarnya bagaimana? Ini saya jadi wasit atau jadi pemain? Jadi wasit, Bapak. Oh, jadi wasit. Jadi hari ini sebagai wasit itu harus profesional. Profesional, ya. Profesional. Harus tetap independen, ya. Tetap independen. Makanya kalau saya kan ada kegiatan ini, contoh ini kegiatan Bupati Kap. Yang sekarang mau dilaksanakan. Makanya saya tidak mau mengambil apa namanya ini, dua orang bilang pekerjaan ini sebagai tim, sebagai official tim dan sebagai wasit. Saya harus pilih salah satu supaya jangan sampai terjadi itu. Karena kalau wasit belum harus wasit profesional. Kalau jadi tim berarti harus pegang tim, jangan jadi wasit. Mencegah konflik kepentingan, ya. Cuma memang pada saat ini macam ada pertandingan, sampai lawan, sampai tim kalah, sampai lawan tim menang. Itu biasa kalau dalam pertandingan. Tapi untuk hari ini harus terlalu profesional. Cocok. Sip. Mantap. Kita lihat lagi ini apa yang ada di galeri saya ini. Ada juga, ya? Ada juga. Bapak dapat di mana ini? Saya semua ada. Yang Bapak takut saya keluar dari sini ada juga. Jangan. Kenapa memilih sepak bola daripada karate? Sebenarnya Bapak ini kan kita tahu bersama juga sering ikut ini, dapat medali, sering ikut sampai ke jurnas pernah, ya? Ke jurnas. Kenapa lebih memilih sepak bola daripada karate? Ini profesi agak perhati nih kayaknya. Cuma memang kalau pakai baju karate sambil main bola. Sebenarnya kalau untuk memilih tidak. Cuma hari ini jadi sama-sama jalan. Sama-sama jalan. Kalau ada tetap. Iya.
Karena kan kalau di Banggai Laut untuk turnamen karate itu kan di event-event itu banyak di luar, banyak mengirim atlet-atlet keluar. Jadi saya ada beberapa kali juga ikut keluar sebagai pelatih, bukan sebagai atlet. Oh, sekarang sebagai pelatih. Bapak pelatih juga untuk karate? Untuk karate. Sekarang saya pelatih karate persiapan Porprov di Desember ini 2022 di Lu. Jadi kalau untuk mau memilih, bukan memilih sebenarnya. Jadi tetap jalan ya? Hobi tetap jalan? Tetap hobi jalan. Ya dulu waktu Bapak masih apa? Sebagai atlet ya? Iya, atlet. Apa kejuaraan apa yang Bapak pernah ikuti? Kemarin dari pertama sekali itu? Prestasi atau ikut yang pernah ikut? Ikut event, prestasi, apa saja itu? Kalau saya di 2006 Porprov di Luk juga juara. 2000 berapa? 2006. Yang dengan Taufik itu kapan? Oh itu Kapolda Cup. Oh, Kapolda Cup. Kapolda Cup itu di Palu. Bapak juara? Alhamdulillah juara 1. Juara 1? Iya. Yang Taufik? Waktu saya finalin Taufik. Sama-sama dari Bangkep. Waktu itu masih Bangkep, iya. Sama-sama dari Bangkep. Saya juara 1, dia juara 2. Karena kita ketemu di final. Atau Bapak cuma ntar malam besok saya menang ya? Itu main kaler. Juara 1 ya? Juara 1. Ketemu sama final. Karena dibagi pool A sama pool B. Jadi setiap kelas itu kan ada dua atlet yang diutus. Iya. Jadi AB, dia di A, saya di B. Kelas waktu itu di kelas 17. Iya. U17 ya? Iya. Juara 1 ya? Juara 1. Terus apalagi event Kejurnas tahun waktu itu di Gorontalo. Oh, Gorontalo pernah? Gorontalo. Saya juara 1 juga. Bapak ini sebenarnya banyak ya? Tidak, maksudnya di rumah tergantung itu medali ya? Sebenarnya bukan apa, maksudnya bukan jadi orang bilang apa, makan puji. Tidak, ini prestasi Pak. Ini memang harus di expose supaya menjadi teladan bagi adik-adik kita nanti. Bapak ini sebagai teladan Pak. Sebenarnya iya sama masuk karate kayak itu Om sana. Cowok. Kakak Isan. Karena juara ya? Alhamdulillah juara. Banyak kalau itu medali di rumah banyak ini. Kalau medali Iyalah medali. Saya di rumah ada 1 medali. Sebenarnya banyak medali. Iya. Nantilah ikut lomba apa yang bagus. Catur. Jadi ini tetap jalan. Saya kira Bapak tidak lagi karate, ternyata masih ya. Saya hari ini sekarang kan persiapan di luar Porprov ya dulu. Oke, sip, kita lanjut. Ini foto waktu Bapak masih jadi pemain ya? Oh iya, masih jadi pemain ini. Turnamen sepak bola Bulagi Cup. Iya, di Bangkep juga ini. Juara 1. Cuma waktu itu kita di Tataba. Dipanggil tim Tataba itu. Ini Rudi juga sana masih main ya? Iya, Rudi masih main. Ini Nandar, Alan sama Nandar. Kalau ini apa, Rebas? Bukan. Apa? Ini waktu itu kan di apa namanya? Transfer. Oh, Bapak ditransfer? Iya, dipanggil untuk macam tadi mengisi kekosongan tim Tataba. Bapak yang ditransfer? Iya, 4 orang yang ditransfer, 4. Oh, berapa duit? Agak lupa itu waktu. Tahun berapa? 2008. Masih laju Bapak waktu itu ya? Masih poci. Oke. Nandar juga masih muda semua ini. Alan, Rudi juga. Ini yang sekarang ya? Iya. Basoka FC. Jadi memang Bapak didaulat sebagai pelatih di sini. Sekarang sudah sampai di mana? 8 besar. Besok mau bertanding? Besok bertanding, insya Allah kalau menang masuk di semifinal. Lawan? Lawan Padang Raya.
Padang Raya bukan dari tim Lambako. Oh, dari Balut juga Iya, dari Balut. Aduh, ketemu sesama saudara Mudah-mudahan ini Pak Kades. Ya, Pak Kades Kendek. Pak Kades juga mau diundang kemarin, cuma belum, masih sibuk beliau. Ya, Jakarta dia ini. Kayaknya besok tiba. Mudah-mudahan dia bisa datang ini. Oke, ini Opan ya? Opan kapten. Terus Opan ini seumur juga ya? Iya. Kan sama-sama kita umur, tapi masih kakak kayaknya dia ini. masih maksudnya masih produktif ya? Kalau Opan memang hari ini kalau pemain-pemain yang ada di Bangka Laut tidak, jangan-jangan deh ini curi umur, dia masih 27 jangan-jangan deh. Tapi muka kayaknya masih bocil. Cuma memang kalau Opan di Wandara hari ini kalau pemain-pemain yang ada di Bangka Laut yang sekarang ini zaman maksudnya belum ada tipikal pemain yang seperti dia. Ya, itu setelah saya gantung sepatu. Oh. Kalau dulu ada dua. Ya. Zulkarnain sama. Iya, saya pernah tandem dia waktu SMP. Tapi kan saya so gantung sepatu. Di tackle dulu. Kaki. Ya, men-tackle siapa? Omo itu. Tidak terlalu waktu main di sana. Ada pernah orang sana. Oh, Gatix. Iya. Klub legend. Gatix cocok. Saya baru ingat Gatix. Betul, saya ingat Gatix. Biar orang Reno dipanggil. Reno ditinakin kan ada juga. Betul. Gatix. Betul, saya ingat. Iya, ada Pance. Kipli, sayap juga. Kipli. Dawing. Cocok. Basoka jadi Basoka FC sebagai pelatih. Saya mau lihat dulu, ada salah satu bapak video ini, saya tertarik mau lihat. Hari ini pengisian berarti veteran. Jadi kita tahu menang. Lawan itu yang kita lawan bukan lawan besar, tapi lawan Batis, Beni, Basri, Galan, Oban dalam bertahan, Pikran, Aman, Budi, Panjang, Jadi Bapak sebelum masuk pertandingan, Bapak membangun suasana semangat itu, berbicara dulu. Bapak itu supaya apa? Supaya membangkitkan semangat atau bagaimana? Pertama harus mau masuk di lapangan itu, pertama kita harus memberikan support sama teman-teman, sama pemain. Harus ada satu penekanan barangkali atau semangat semangat sama teman-teman supaya mereka tahu itu bahwa memang mereka dipercayakan untuk bisa bermain, mereka dipercayakan untuk bisa memenangkan satu pertandingan itu. Karena ini saya bacakan posisi-posisi line up, siapa yang di kiri, siapa yang di kanan, siapa yang jadi kapten, siapa penendang pada saat bola tendangan bebas. Itu terus saya bicarakan ini karena saya harus tentukan siapa-siapa yang harus saya akan berikan tanggung jawab. Itu tadi Opan dilarang bertahan itu apa maksudnya itu? Opan itu gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Jadi posisinya gelandang bertahan berarti memang fungsinya itu harus bertahan. Adapun penyerangan itu tinggal melihat permainan. Pas saat kapan dia naik, kapan dia turun. Cuma fungsinya dia bertahan. Berarti lininya bertahan. Jadi tanggung jawabnya dia itu harus bertahan. Hebat. Belajar di mana? Pusing juga sama dengar. Memang pelatih ini cocok memang. Mudah-mudahan rezeki besok Insyaallah. Ini pemain-pemain FC Basoka. Bapak juga pendekatan persuasif tentu dengan Bapak perlakukan mereka sebagai teman Pak rangkul sehingga karena biasa ada beberapa pemain itu yang punya tipikal biasa kadang-kadang tidak bisa terlalu ditekan. Oh begitu ya. Bapak harus kalau gitu memahami karakter pemain harus. Pemain itu tidak bisa terlalu ditekan. Pemain itu tidak bisa diamkan, harus ditegur.
supaya dia Bapak berkeras juga, harus tegas ya? harus tegas. Makanya Apa biasanya yang Bapak lakukan macam pada saat di lapangan? kalau di lapangan itu kontrol posisi. Pada saat menyerang itu apa yang harus Bapak dilakukan? berkuar-kuar di pinggir lapangan. Harus. Habis suara ya? Api. Jadi pemain itu kadang-kadang kalau ditegur langsung ciut. Nah, Tapi ada pemain itu harus ditegur supaya dia tapi tambah mungkin semangat. setelah itu Bapak langsung Iya, rangkul. setelah selesai pertandingan duduk terangkum, maksudnya langsung bicara. Kenapa sampai begitu? Kenapa sampai begitu? Kenapa? Jadi ada alasan-alasan yang disampaikan. Dan sehingga mereka bisa mengerti ya. Dan itu alasan itu harus diterima sebagai berat karena untuk mau bisa satukan ini persepsi banyak orang kan tidak Agak bisa susah memang. agak susah. Jadi bagaimana caranya seorang pelatih untuk bisa tetap memberikan kepercayaan diri sama tim. Cocok ya Bang. Saya kira Bapak belajar sama Pak Eka. Pelatih juga itu. Iya. Cocok. Ini waktu acara tasyukuran kemarin ya di Tanjung Raya. Ini keluarga. Ini istri anak sama Pak Bupati. Foto dengan Pak Bupati. Oh, Bapak apa? Anak dua ya? Dua. Satu pasang ya? Yang laki-laki sama perempuan. Laki-laki perempuan. Tata sama Rian. Nah, begini. Apa tanggapan istri terkait Bapak yang intensitas waktunya terjun di dunia olahraga ini? Kadang-kadang harus pergi tour lagi atau mungkin kayak karate lagi. Bagaimana keluarga menyikapi? Apakah Kalau keluarga, terutama istri, mendukung ya? kalau istri itu dia sangat dukung sekali kalau saya untuk mau ikut kegiatan apapun konsekuensi dia tetap dukung karena satu hal yang saya mungkin saya sangat Jangan terlalu curhat di sini. karena segala sesuatu itu perlengkapan. Iya, iya. Kadang-kadang biasa saya mau berangkat, Sudah disiapkan. Saya tidak ingin setiap karena dipakai uang sendiri dia support. Alhamdulillah. Dia support. Kalau itu keluarga mendukung ya? Dia dukung sekali. Dan maksudnya saya biasa kalau macam biasa kan baru-baru ini kan macam yang kali apa itu saya sampai 2 minggu itu. Itulah. 2 minggu. Jadi dia tidak ada maksudnya. Yang penting dia Yang penting tetap via telepon jaga kesehatan. Iya. Jangan buat macam-macam. Apalagi Bapak itu. Apalagi kan Bapak profesi wasit, itu kan kadang-kadang berbahaya juga kan kalau tiba-tiba ada polemik di tengah lapangan. Kadang-kadang keluarga resah juga ya, cemas ya. Dia ya kalau cemas pastilah. Iya. Cuma paling yang disampaikan jangan lupa sholat. Ada. Jangan lupa sholat, jangan makan. Maksudnya Ini kalau dia. Jadi dia sampaikan terus begitu. jaga makan ya, pola makan tetap. Oh iya. Biasanya juga sering turun ke lapangan ya, Kalau keluarga. ini hobi. Oh. Karena dia juga papa mantu papa mantu itu Mertua. itu manajer juga. Oh, manajer juga. Jadi dapat DP anak mantu suka juga bola. Oh. Kan ketemu dulu waktu di lapangan bola mungkin tidak ya? Tidak. Oh. Dia ketemu di Banggai Laut. Siapa tahu makan puji lapangan bro. Oke Isang, terasa ini terompe waktu ya bincang-bincang. Semoga mungkin besok ada rezeki ya, pimpin Amin. Pak Tim, siapa tahu bisa mengharumkan lagi nama klub yang dari Banggai Laut Amin. berjaya di event-event di kabupaten tetangga. Ini memang suatu penghargaan suatu raihan prestisius Pak. Tidak gampang itu trofi sana, torong sokase datang. Trofi besar lagi. Champion ya. UCL memang cocok. Aman ya? Aman. Bapak lihat sampai bahasa. Kadang-kadang sampai bahasa ini so pas ya dalam melakukan interview. Menurut Bapak Cocok ya? Cocok. Iya, itu gara-gara guru bahasa saya Pak di SMA dulu. Siapa? Bapak kan sama satu sekolah dengan saya. Tapi beda kelas. Iya, tapi Bapak tak ingat guru bahasa kita? Guru bahasa itu Ibu Sriani. Bukan guru bahasa, dia bisa beberapa bahasa asing. Oh, Alfonso. Bapak masih ingat? Atau saya lupa? Ibu Alfonso. Kebetulan saya ada fotonya. Mana? Ini.
Alfonso. Iya ini yang ibu ini tuh. Oh. Ini bukan. Ada. Oh, cocok. Ini kan ibunya. Iya, ini bapaknya. Muridnya. Oh ini bapak. Oh iya. Atau bukan? Boleh kiri. Boleh kiri. Oke, sip. Ini kan bukan? Ada. Oke, sip. Ini aman. guru bahasa asing ya, bahasa Jepang. Bapak guru ya? Iya. Baru kenapa foto? Tapi ini adalah salah satu guru favorit. Oh, guru Guru favorit. favorit. Iya. Jadi waktu itu foto ya. Foto. Atau Bapak belum pernah lihat nih foto? Baru ini. Baru ini saya lihat. Sumpah baru ini saya lihat ini. Dapat ya? Di mana ini? Tahu. Oke. Isal. Oke. Selamat. Terima kasih sudah datang sini. Bapak ini memang susah sekali dikasih datang, tapi alhamdulillah bisa. Tidak gampang orang yang muncul di Bengawi Show. Tinggal Bapak yang bisa. Oke, sip. Oke. Ya, saya terasa ini sudah lama Toma bercerita. Malam semakin larut. Kita sudahi saja dulu. Hasta la vista. Bye bye.